Halo pemirsa channel indomiliter.com. Entah disebut sebagai produk copy paste atau buah dari kesuksesan reverse engineering pada pembom lawas Tu-16. Namun yang jelas, Cina kini telah mengoperasikan pembom strategis Xi'an H6 yang sangat diperhitungkan di kawasan Asia Pasifik. Meski bukan tergolong alutsista baru, Xi'an H6 masih dianggap dapat memberi efek deteran. Terlebih Cina mempunyai banyak varian H6, mulai dari tanker udara, pembom konvensional, anti kapal selam, sampai varian yang punya kapabilitas menghantarkan senjata nuklir. Dengan Xi'an H6, militer Cina masuk urutan ketiga sebagai negara pemilik pembom strategis supersonik, tentunya setelah Amerika Serikat dan Rusia. Merujuk ke sejarahnya, Cina mulai menerima Tu-16 dari Uni Soviet pada awal 1958. Berlanjut setahun kemudian, Cina mendapatkan izin untuk memproduksi Tu-16 secara lisensi dari Soviet. Dan Tu-16 versi Cina yang diberi label H6 diproduksi oleh Xi'an Aircraft Industrial Corporation. Proses alih teknologi dari Soviet ke Cina terbilang super cepat. Pada tahun 1959, H6 sudah terbang perdana. Hingga dekade 90-an, Cina terus memproduksi H6 untuk kebutuhan Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Bahkan sudah ada yang diekspor ke Irak dan Mesir. Diperkirakan, H6 dalam berbagai varian sudah diproduksi hingga 200 unit. Uni Soviet sebagai pencipta bomber ini telah memensiunkan Tu-16 sejak 1993 dan menggantinya dengan bomber yang lebih canggih seperti Tu-104 dan Tu-124. Sementara Cina belum bisa move on. Negeri tirai bambu tersebut justru bertahan pada pengembangan H6 dalam beberapa varian. Utamanya ada 12 varian yang kemampuannya disesuaikan dengan misi yang diemban. Termasuk ada 4 varian HY-6 yang merupakan jenis bomber tanker untuk aerial refueling. Di antara ke-12 varian H6, Xi'an H6K disebut-sebut dalam beberapa jurnal sebagai yang tercanggih. Meski desainnya old school, H6K terbilang pesawat pembom baru lantaran baru terbang perdana pada 5 Januari 2007 dan mulai resmi dioperasikan Angkatan Udara Cina pada Oktober 2009, bertepatan dengan 60 tahun perayaan Partai Komunis Cina. Dibanding generasi H6 sebelumnya, Xi'an H6K mengalami modifikasi yang cukup mendasar. Sebut saja struktur yang diperkuat dengan material komposit, engine inlets yang diperbesar untuk penggunaan mesin Soloviev D30KP2 turbofan buatan Rusia. Malahan sejak 2009, Cina telah memproduksi mesin WS-18 yang tak lain adalah kopian dari mesin D30 untuk H6K. Modifikasi pada ruang pilot kini sudah mengadopsi glass cockpit yang dilengkapi large size LCD multifunction display. Itu baru perubahan pada sisi jeroan. Dari tampilan luar, H6K juga dipastikan sedikit beda dibanding generasi H6 terdahulu. Tengok ke bagian hidung, bila Tu-16 dan generasi H6 lainnya masih mengadopsi konsep Glass Navigator Station, maka ruang kaca tersebut di H6K sudah dihilangkan. Sebagai gantinya disematkan radome untuk platform radar. Kemudian ruang bom alias bom bay di dalam lambung juga dihilangkan. Sebagai gantinya, ruang bom diubah sebagai tangki bahan bakar tambahan. Tidak cuma itu saja yang dihilangkan. Kubah senapan mesin di bagian bawah bodi atau belly turret gun yang tadinya ditempati Canon NR23 kaliber 23 mm dilepas dan diganti untuk dudukan sensor surveillance dan radar navigasi untuk menuntun rudal. Dengan hilangnya semua arsenal pertahanan diri, maka bobot H6K menjadi lebih ringan. Toh dalam jalannya operasi, memang pembom strategis ini selalu dikawal oleh jet tempur.
Walau di sana-sini dikurangi, tak berarti H6K berkurang gaharnya. Xi'an H6 dapat membawa 6 unit rudal jelajah subsonik CJ-10A atau rudal anti kapal supersonik YJ-12, masing-masing 3 rudal di kiri dan kanan sayap. Bisa juga menggotong 6-7 land attack cruise missile. Masih ada varian senjata lain yang bisa digotong, hingga total payload yang disiapkan mencapai 12 ton. Dengan kapasitas bahan bakar tambahan, H6K memang dirancang untuk misi penyerangan jarak jauh. Kelompok pembom ini digadang sanggup merobek barisan tempur kapal induk Amerika Serikat dan beragam target utama di Asia dan wilayah pesisir Amerika Serikat. Varian terbaru dari keluarga Xi'an H6 adalah H6N. Sosok pembom ini terbilang masih minim informasi. Kalangan pengamat menyebutnya sebagai Air Launched Ballistic Missile Carrier dengan jarak jelajah 5.954 km dan didukung kemampuan air refueling. Keberadaan Xi'an H6N setidaknya mulai dicermati oleh intelijen Amerika Serikat pada awal 2016. Pihak Amerika Serikat malah menyebut bahwa pembom terbaru Cina ini telah 5 kali melakukan uji penembakan rudal, termasuk kuat dugaan yang diuji adalah rudal CHAS X-13. CHAS X-13 adalah jenis rudal balistik berbahan bakar padat two-stage dengan jangkauan 3.000 km. Para analis berpendapat, kemungkinan besar rudal ini adalah rudal balistik Dongfeng DF-21 Stonefish yang dipersiapkan Cina untuk menyerang kapal induk Amerika Serikat di Pasifik. Nah, demikian sekilas bedah alutsista yang terkait ketegangan di Laut Cina Selatan. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa.